Halo, good morning grade 3. Hari ini kita belajar pada pembelajaran 3 ya di halaman 95. Oke, nah di sini kita sudah disuguhkan oleh gambar yaitu Pak Deden beserta keluarganya sedang memanen buah mangga. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan saran. Saran apakah itu? Sekarang kita baca soalnya. Keluarga Pak Deden memiliki pohon mangga. Pohon mangga itu terletak di halaman rumahnya yang berdampingan dengan halaman rumah Pak Widi. Nah, masalah nomor 1 adalah daun-daun mangga milik Pak Deden banyak yang rontok mengotori halaman rumah Pak Widi. Meski demikian, Pak Widi tidak pernah protes kepada Pak Deden. Apa saranmu untuk Pak Deden dan Pak Widi? Nah, untuk saran Miss, ini menurut Miss ya, nanti kalian boleh ganti menurut kalian sendiri. Menurut Miss, alangkah baiknya Pak Deden membersihkan daun mangganya dan Pak Widi membantunya, boleh. Atau Pak Widi mengingatkan Pak Deden untuk membersihkan kotoran daun-daun mangganya, boleh. Ya, sekarang nomor 2. Pak Deden akan memanen mangga untuk kedua kalinya. Pada panen yang pertama, Pak Deden tidak membagi hasil panennya kepada Pak Widi. Apakah saranmu pada Pak Deden? Nah, saran dari Miss, sebaiknya Pak Deden membagi hasil panennya sebagai tetangga yang baik. Apalagi daun mangganya sudah mengotori rumah Pak Widi. Nah, ini boleh kalian ganti ya nak ya, sesuai kalian sendiri, oke? Sekarang kita lanjut ke halaman 96. Oke, page 96. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, keluarga Pak Deden berhasil memanen mangga sebanyak 240 buah. Mangga tersebut ditempatkan dalam 3 buah keranjang sama banyak. Berapa banyak buah dalam setiap keranjang? 240 dibagi 3. Misalkan keranjangnya ada 3, tapi mangganya jumlah keseluruhannya ada 240. Berarti per keranjang ada berapa, nak? Misalkan Miss gambarkan ini sebagai keranjang buahnya. Nah, jumlah keseluruhan ada 240 buah. Dibagi ke dalam 3 keranjang dengan nilai sama banyak atau dengan mangga dengan sama banyaknya. Berapakah itu? Miss di sini sudah tulis angka 80. Benarkah angka 80 jika ditotalkan tiga-tiganya itu jumlahnya 240? Mari kita lihat. 80 ditambah 80, 160. 160 ditambah 80. Coba kita lihat. 0 ditambah 0, 0. 6 ditambah 8, 14. Masih sisa 1. Di sini sudah tidak ada ya. Sekarang kita tambahkan 1 ditaruh di sini. Ini sudah tidak ada, jadi 240. Wah, ternyata benar. 240 jika dibagi ke 3 keranjang, banyaknya yaitu 80. Bisa ya, nak ya? Jadi di sininya 240 dibagi 3 hasilnya 80. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Di sini juga kita diminta untuk membuat soal kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ada berapa banyak kemungkinan keranjang dan banyaknya buah mangga dalam setiap keranjang jika hasil panen mangga sebanyak 240 buah. Berapa saja kemungkinan tersebut nih? Di sini Miss sudah tuliskan 240. Jika dibagi ke dalam 2 keranjang, itu masing-masing keranjang hasilnya 120. Nih, Miss tuliskan saja di sini. Nih, jika dibagi ke dalam 2 keranjang, masing-masing hasilnya 120, 120. Kalian bisa buktikan sendiri, 120 dikali 2 atau 120 ditambah 120. Hasilnya sama enggak 240? Di sini Miss bagi ke dalam 3 keranjang. Jadi makin ke bawah makin banyak keranjangnya, oke? Di sini dalam 80 kita sudah buktikan tadi di soal nomor 1 yang ini ya. Oke?
Untuk dibagi ke dalam 4 keranjang, berapa masing-masing hasilnya? Miss sudah menghitung, yaitu hasilnya 60, 60, 60, 60 per keranjang jika dibagi ke dalam 4 keranjang. Boleh kalian buktikan. 60 ditambah 60 berapa? 6 ditambah 60 lagi, ditambah 60 lagi, hasilnya sama tidak? 240. Oke? Sekarang bagi ke dalam 5 keranjang. 1, 2, 3, 4, 5. 48 jika dibagi ke dalam 5 keranjang masing-masing. Boleh kalian buktikan sendiri dengan menghitungnya ya. Nah, sekarang kita bagi 6 keranjang. Masing-masing 40. Boleh kalian buktikan semuanya. Jika ditambahkan semuanya per keranjang masing-masing nomor, hasilnya 240 atau tidak. Oke? Sekarang kita lanjut ke halaman 100, yaitu pembelajaran 4. Di sini ada teks Feni dan Vito mengenai Pak Samir yang membuang sampah di sungai. Nanti kalian baca teksnya. Oke, nanti jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah kelakuan Pak Samir pada teks dapat menghilangkan hak warga di lingkungan sekitar? Menurut Miss Sofi, iya. Karena apa? Karena dapat menghambat aliran sungai dan bisa menyebabkan banjir sehingga hak para warga itu tidak didapatkan karena kelakuan Pak Samir yang membuang sampah ke sungai. Nah, nomor 2, kewajiban apa yang seharusnya dilakukan Pak Samir terhadap lingkungan? Kewajibannya Pak Samir harusnya menjaga lingkungan, bukan malah mengotori ya. Nomor 3, apakah kewajiban warga lainnya bila melihat seseorang membuang sampah di sungai? Kewajibannya adalah mengingatkan warga agar membuang sampah tidak sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Sekarang kita lanjut ke halaman 101. Di sini ada gambar yang pertama, yaitu warga sedang beramai-ramai atau bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, kewajibannya apa? Menurut Miss, kewajibannya menjaga lingkungan supaya tetap bersih dari sampah dan tetap indah, itu kewajibannya. Boleh kalian ganti menurut kalian sendiri ya nak ya. Miss Sofi hanya kasih contoh saja. Nah, haknya apa? Hak warganya itu mendapat lingkungan yang nyaman dan bersih untuk tempat tinggal. Ya, boleh kalian ganti ya. Nah, di gambar yang kedua ada gambar anak-anak dan ada warga juga sedang menanam pohon. Fungsinya apa? Kewajiban kita apa? Kenapa kita harus menanam pohon? Yaitu kewajiban kita adalah menjaga lingkungan tetap segar dari polusi dan kekeringan. Dan atau serta asri. Asri itu sejuk ya nak ya. Udaranya sejuk, tidak kering, tidak panas. Makanya ditanami pohon. Nah, haknya apa yang didapatkan oleh warga? Seharusnya mendapatkan udara yang segar dan lingkungan yang asri. Oke? Boleh kalian tulis di nomor 3 ya. Kewajibannya seperti apa sebagai anak ketika di rumah. Kemudian haknya apa? Oke? Sekarang kita lanjut ke halaman 104. Kebun sayur organik milik Pak Harun. Nanti kalian baca teksnya, kemudian cari tahu cara memilih sayuran yang baik dari bacaan di atas. Oke? Misalkan sayuran yang baik itu seperti apa? Tidak layu, daunnya masih segar, warnanya juga masih hijau dan segar. Oke? Sekarang kalau sudah halaman 104, kita lanjut ke 105. Di sini Miss sudah memberikan 2 contoh cara memilih jajanan yang sehat. Menurut Miss, nomor 1, pilihlah kemasan yang masih rapi dan tertutup. Itu menurut Miss ya. Boleh kalian ganti. Nomor 2, lihatlah komposisi pada makanan, apakah sehat atau tidak, ada MSG-nya atau tidak, terus mengandung
bahan-bahan yang tidak bagus untuk tubuh atau tidak dilihat setiap makanan, oke? Apalagi kalau memilih jajanan di pinggir jalan, lebih baik memilih jajanan yang tertutup atau berkemasan, ya, yang rapi, tidak terbuka atau dihinggapi lalat, jangan ya. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Miss harap kalian tetap semangat dan memahami apa isi dari pembelajaran hari ini. Thank you honey for your attention and see you on Tuesday. Bye bye.